Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para pemilik kapal, para praktisi maritim, khususnya para marine superintendent. Kali ini saya akan berbagi perihal kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang sering dilakukan oleh marine superintendent saat menjalani proses pengedokan kapal. Karena proses pengedokan kapal itu biasanya terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang pemilik kapal atas kapalnya yang sedang dilakukan pengedokan. Baik, kita mulai. Kebiasaan buruk yang pertama yang biasanya dilakukan oleh seorang marine superintendent itu biasanya marine superintendent melakukan istilah tanda petik ya, yaitu main mata dengan galangan ya, main mata. Apa itu contohnya? Misalnya modusnya menyetujui pekerjaan yang sebenarnya tidak dilakukan, namun disetujui untuk dilakukan, atau menyetujui pekerjaan yang kualitasnya rendah. Pada dasarnya kita harus memenuhi kualitas klasifikasi dari BKI maupun dari Badan Klasifikasi Asing. Modusnya apa ini? Biasanya modusnya menyetujui ini karena ingin menerima gratifikasi baik dari galangan kapal maupun untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Itu adalah salah satu kebiasaan buruk yang harus dihindari oleh seorang marine superintendent. Entah gratifikasinya itu dalam bentuk sejumlah uang, atau dalam akomodasi gratifikasi, atau bahkan dalam hadiah pribadi. Nah, biasanya kegiatan main mata ini mempunyai dampak yang sangat serius kepada biaya pengedokan kapal, yaitu biaya pengedokan akan menjadi membengkak atau membesar ya. Kualitas pekerjaan juga tidak terlalu bagus karena tidak memenuhi standar. Dan dampak yang paling serius lagi yang akan dialami oleh kapal yaitu keselamatan kapal. Itu adalah kebiasaan buruk yang pertama. Sedangkan kebiasaan buruk yang kedua apa? Yaitu kurangnya pengawasan di lapangan. Ya, biasanya marine superintendent mau enaknya sendiri, tidak mau datang ke kapal, hanya datang sekali. Hanya sekali saja datang ke galangan, hanya datang ke kapal hanya sekali, ya. Dan kemudian bahkan tidak pernah naik ke kapal, ya, tidak pernah naik ke kapal, tidak stay on board saat pekerjaan terutama ya pada saat kerjaan kritis yang membutuhkan keputusan yang sangat tepat oleh pihak marine superintendent. Banyak pekerjaan yang lolos akibat daripada kegiatan kurangnya pengawasan ini. Ada pekerjaan yang lolos tanpa kontrol, tanpa pengawasan, tanpa kendali daripada marine superintendent. Dampaknya juga yaitu tidak kualitas dari perbaikan kapal pengedokan tidak sesuai ya, tidak sesuai. Kemudian akibatnya terjadi markup yang kemungkinan mudah terjadi.
Nah, hal ini kebiasaan ini disebabkan oleh sikap daripada Marine Superintendent yang terlalu percaya pada pengawas galangan kapal. Jadi meskipun ada pengawas galangan kapal, tetap pekerjaan Marine Superintendent adalah mengawasi pekerjaan kapal. Jangan terlalu banyak urusan, terlalu sibuk dengan urusan dokumen, terlalu sibuk dengan urusan hiburan, entertain yang dilakukan oleh pihak galangan. Biasanya pihak galangan melakukan entertain. Jangan terlalu sibuk. Ya, entertain gampang dilakukan di akhir sebuah kegiatan. Setelah selesai kapal luncur, kita boleh beristirahat untuk menikmati kegiatan setelah suksesnya melakukan kegiatan docking. Ini adalah kekurangan atau kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh Marine Superintendent bagian 2, yaitu kurang pengawasan di galangan maupun di lapangan. Yang ketiga yaitu menandatangani approval tanpa diverifikasi, asal main tanda tangan saja. Biasanya modus ini yaitu menandatangani form approval. Semua form approval dengan gampangnya langsung ditandatangani, ya, approval. Dan terutama approval tentang pekerjaan yang selesai, asal ditandatangani saja tanpa benar-benar mengecek kondisi fisik yang ada di lapangan. Itu kekurangan biasanya dilakukan oleh pihak Marine Superintendent. Biasanya Marine Superintendent alasannya klasik, yaitu sudah dikerjakan katanya. Kalimat katanya itu menjadi pegangan daripada Marine Superintendent. Ini yang keliru. Dan alasan berikutnya yaitu nggak sempat naik ke kapal. Ya sudahlah, gua teken saja, nggak sempat naik ke kapal. Nah, hal ini resikonya apa? Item pekerjaan fiktif bisa terjadi. Ya, item yang tidak dikerjakan bisa terjadi. Namun tetap ditagihkan oleh galangan kapal. Ini perlu kita antisipasi, jangan sampai kita melakukan menandatangani approval tanpa verifikasi. Kekurangan yang keempat yaitu menyetujui addendum, ya, menyetujui addendum atau variation order, ya. Meskipun kita OR, itu pasti ada namanya variation order, ya. Entah itu OR-nya 10, kira-kira kelas itu realistiknya 9 atau realistiknya 11. Jadi kita menyetujui addendum atau variation secara sembarangan, itu tidak diperbolehkan. Itulah harus kita hindari sebagai seorang Marine Superintendent. Nah, biasanya hal ini itu terjadi pekerjaan di kapal itu. Kalau perbaikan pasti ada pekerjaan tambahan, ya, disetujui oleh seorang Marine Superintendent atau pemilik kapal. Namun di dalam persetujuan tersebut tanpa pertimbangan teknis dan tanpa pertimbangan cost and benefit, itu harus kita hindari, ya. Biasanya Marine Superintendent yang demikian, yang asal main sembarangan menyetujui addendum atau variation order, itu biasanya biar cepat selesai katanya, biar semua senang. Nah, itu keliru. Ini berdampak akan membengkaknya biaya juga, akan biaya docking, ya, yang jauh melebihi daripada estimasi
awal daripada pekerjaan bokeh. Kebiasaan yang kelima apa? Kebiasaan yang kelima yaitu kebiasaan buruk ini, yaitu tidak mencatat. Seorang marine superintendent ciri-cirinya kalau nggak punya buku saku, itu ciri-cirinya berpotensi melakukan kebiasaan buruk, ya. Tidak